RK atau pengurus korporasi melakukan satu tindakan yang jahat, yang mungkar, yang batil, yang maksiat, dan dilabeli seolah-olah itu polisi. Padahal itu adalah kebatilan kejahatan itu. Bagaimana ilustrasinya? Menggunakan uang. Contoh yang paling gampang kan menggunakan uang. Diamanati uang, pengurus takmir diamanati uang. Pengurus RT, RW, RK, korporasi, pengurus gaji, DCCP diamanati uang. Untuk apa? Amanat uang itu, ya amanatnya jelas supaya untuk kebaikan kebenaran. Kalau di masjid ya untuk memakmurkan masjid, untuk menyelenggarakan takjilan, menyelenggarakan tadarus, dan lain sebagainya. Untuk RT, RW, ya amal soleh, amal baik itu misalnya untuk memberi penerangan lampu, memperbaiki jalan, dan lain sebagainya. Untuk korporasi, yang amanat uang itu harusnya sesuai dengan rencana, sesuai dengan anggaran belanja. Misalnya apa, untuk santunan sosial, kematian, pendidikan, dan sebagainya. Itu amal baik. Tapi tiba-tiba kemudian baik itu pengurus takmir, pengurus RT, RW, RK, atau pengurus korporasi menggunakan uang itu tidak untuk memakmurkan masjid, tidak juga untuk melakukan kebaikan sesuai dengan rencana, tapi justru menyimpang. Uang tidak dipakai untuk amal soleh, tidak untuk dalam rangka untuk memakmurkan masjid, kemudian memasang penerangan lampu jalan, memperbaiki dan sebagainya. Tidak juga untuk menyantuni anak yatim, santunan kematian, santunan kesehatan, dan sebagainya. Tapi tiba-tiba kemudian diberikan misalnya gaji, juga kemudian dipinjamkan dengan riba. Alasannya bagus, ini polisi pengurus masjid, pengurus RT, RW, RK, atau perusahaan, korporasi. Ini polisi. Apakah kemudian yang salah itu membeli babi, ternak babi, meminjamkan dengan riba itu kemudian dibalut, dikemas dengan kata-kata polisi? Jelas tidak boleh. Ini melakukan satu penyimpangan, pelanggaran yang berat ini. Karena yang dilakukan itu baik itu ternak babi, memperjualbelikan daging babi, meminjamkan dengan riba itu haram. Apakah yang haram kemudian bisa dikatakan itu polisi? Kebijakan. Bagi orang yang berakal waras pasti mengatakan tidak bisa. Jadi polisi yang haram itu kadang-kadang merupakan satu langkah-langkah yang haram tadi itu. Apakah polisi yang haram itu kemudian ini yang menyelenggarakan kan hanya pengurus, baik pengurus masjid, pengurus RT, RW, RK, korporasi. Ini yang memutuskan kan hanya pengurus. Tidak sebelumnya di depan minta persetujuan jamaah masjid, tidak minta persetujuan warga RT, RW, RK, tidak juga minta persetujuan anggota korporasi, tapi tiba-tiba diputuskan oleh pengurus sendiri tanpa ada persetujuan di depan itu untuk sesuatu yang haram. Nah, yang haram itu kemudian setelah dilakukan, setelah kemudian ada yang menasihati, mengingatkan, jamaah masjid dikumpulkan, warga RT RW dikumpulkan, juga kemudian anggota korporasi dikumpulkan. Guru, bapak-bapak, apa yang kami lakukan itu sudah sah ya? Sah. Warga masyarakat, jamaah masjid atau anggota korporasi itu kan kebanyakan tidak tahu tentang regulasi, peraturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan sebagainya. Ketika kemudian baik itu pengurus takmir atau pengurus RT, RW, RK atau pengurus korporasi minta pengesahan, persetujuan sah jadi bapak-bapak itu sah, topan. Apakah itu benar? Pasti orang yang asalnya waras, orang yang beriman, orang bertakwa akan mengatakan salah. Yang haram tidak bisa dihalalkan dengan pengesahan suara mayoritas semacam itu. Yang haram tidak dirubah menjadi halal karena ada persetujuan di belakang.
Ya bisa, yang haram kok menjadi halal karena suara mayoritas. Nah ini orang sudah mengatakan ini polisi sudah disahkan kok, sudah disetujui oleh jamaah, oleh warga, oleh anggota. Ini perbuatan yang zalim dan bodoh, bahkan sangat tolol. Innahu kana zaluman jahula. Orang diberi amanat seharusnya untuk amal soleh, untuk kebaikan, kebenaran menurut syariat Islam. Tapi justru kemudian dilakukan melanggar syariat Islam supaya kemudian kelihatannya benar, mencari kebenaran, mencari legalitas, kemudian minta persetujuan warga, jamaah, anggota. Sah. Kemudian suara mayoritas mengatakan sah. Persetujuan sah ini juga tidak akan merubah haram jadi halal. Ini dalam bahasa lain ini adalah penyalahgunaan kewenangan atau sering juga disebut dengan abuse of power, menyalahgunakan jabatan. Tapi kadang-kadang kita menyalahgunakan jabatan atau abuse of power itu kemudian dikemas dengan bahasa yang indah, apa? Polisi, kebijakan zalim, bodoh, tolol, bukan kebijakan. Itu tetap pemungkaran kebajikan manusia. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Ya pasti rusak lah. Jamaah masjidnya rusak, secara moral, secara mental, warga masyarakat juga rusak, anggota korporasi juga kemudian rusak. Karena apa? Disesatkan oleh pengurus yang kemudian warga atau anggota ini menjadi sesat juga. Pengurus ternyata sesat menyesatkan. Dan itu mungkin terjadi di masjid, pengurus masjid ternyata sesat menyesatkan. Pengurus RT RW, RK, korporasi ternyata sesat menyesatkan. Di mana letak menyesatkan? Yang haram dihalalkan dengan persetujuan di belakang berdasarkan suara terbaik. Ini praktek-praktek yang busuk, dan itu termasuk hulul fasad korupsi. Abuse of power, penyalahgunaan termasuk fasad, termasuk korupsi. Dia mengatakan polisi nggak bisa dituntut pidana. Dan ketika yang haram dihalalkan dengan bentuk polisi tadi, ya jelas bisa dipidana secara syariat maupun secara hukum positif. Tidak bisa yang haram diubah menjadi halal karena persetujuan mayoritas tadi. Orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan polisi semacam itu. Yang halal tetap halal, al-halal al-bayyin, haram pun tetap bayyin. Haram itu jelas, halal itu jelas. Tapi orang kemudian paham bahwa haram itu jelas, halal itu jelas, hanya ulil albab, orang yang berakal, orang yang cerdas, orang yang memiliki akal fatona. Siapa ulil albab ini? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka wa qina adzabannar. Itu tanda dari orang yang cerdas, waras, akalnya berakhlak orang. Bahkan bisa dikatakan ini ada tipe-tipe intelektual, tipe-tipe orang cerdas, orang fasih, tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang hak, mana yang batil, mana yang taat, mana yang maksiat. Kalau orang tahu dan bisa bedakan itu, ada orang yang bertipe intelektual, meskipun tidak berpendidikan ini. Allah a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika